Badarawuhi digambarkan sebagai makhluk halus berparas cantik penunggu desa penari. Dikisahkan bahwa Badarawuhi merupakan pemilik dari sinden atau tempat mandi para penari di hutan yang ada di desa tersebut. Namun, terlepas itu, bagaimana asal-usul kisah Badarawuhi yang berkembang selama ini? Sejarah Badarawuhi bermula dari murid Ksatria Rangda yang bernama Ratna Nareh pada zaman kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Konon, Rangda, calon Narang, menyebarkan wabah ganas di kerajaan Kediri. Wabah yang menyerang kerajaan Kediri ini membuat masyarakat di sana menderita. Mereka mengalami sakit keras hingga memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya meregang nyawa. Hal tersebut kemudian membuat Prabu Airlangga mengamuk. Dia kemudian memerintahkan seorang empu bernama Barada untuk melawan Rangda. Para Barada Kediri ketika itu menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun dengan mantra-mantra suci dan sakti dari sang empu. Akan tetapi, terdapat 5 murid Rangda yang berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan Barada Kediri, termasuk Ratna Nareh. Mereka berlima meloloskan diri berbekal lontar. Lontar merupakan bekal dari Rangda yang berisikan ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Lontar tersebut berfungsi untuk menaklukkan pemimpin lelembut hingga makhluk halus di hutan. Bahkan, Ratna Nareh dapat awet muda berkat lontarnya. Ratna Nareh berlari menuju timur Pulau Jawa melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo. Sementara, teman-temannya memilih untuk melarikan diri dengan menyeberang ke Bali. Pada suatu hari, Ratna Nareh melakukan perjalanan ke Wonokromo. Di Wonokromo, terdapat sebuah kolam yang menjadi gerbang makhluk halus di utara Jawa menurut penduduknya. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas Daha. Ratna Nareh kemudian tertarik untuk singgah sebentar ke sebuah kedai yang ada di Wonokromo untuk beristirahat. Sesampainya di kedai tersebut, Ratna Nareh bertemu dengan Macan Sigep yang merupakan pemimpin di daerah Wonokromo. Macan Sigep terkenal sebagai pemimpin cabul yang suka meniduri wanita. Dirinya yang melihat kecantikan Ratna Nareh langsung memiliki keinginan jahat untuk meniduri Ratna Nareh. Lalu, Macan Sigep menawarkan Ratna Nareh untuk bermalam di tempatnya sebagai tanda untuk menyambut kedatangan tamu. Tanpa curiga, Ratna Nareh menerima ajakan sang kepala desa. Pada malam harinya, Macan Sigep mulai melancarkan aksi bejatnya ditemani dengan kedua pengawalnya yang memastikan Ratna Nareh telah tertidur lelap. Akan tetapi, takdir berkata lain. Macan Sigep harus tewas akibat terpental hingga muntah darah setelah membuka pintu kamar yang disinggahi Ratna Nareh. Hal tersebut terjadi karena Ratna Nareh yang sudah memagari dengan mantra-mantra sakti. Kedua pengawal Macan Sigep kemudian lari ketakutan dan segera membunyikan kentongan bermaksud membangunkan warga. Ratna Nareh akhirnya terbangun karena suara kentongan tadi dan berjalan keluar kamar. Dia terkejut mendapati Macan Sigep tewas bersimbah darah. Ratna Nareh justru kemudian menjilati darah yang ada pada tubuh Macan Sigep. Warga yang melihat kejadian tersebut terheran-heran, dan akhirnya menjadikan Ratna Nareh sebagai pemimpin desa Wonokromo selanjutnya. Menjadi seorang pemimpin desa, Ratna Nareh seringkali bertindak semena-mena dengan kesaktian yang dimilikinya. Pada suatu hari, dia minta ditemani berkeliling desa. Ratna Nareh kemudian menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sanggar pamujaan sebagai penanda untuk tidak memasuki kawasan tersebut karena dianggap sebagai kawasan terlarang. Warga menjelaskan, di desa tersebut, tidak boleh ada keramaian karena dapat mengusik lelembut alas danda dan dapat mendatangkan malapetaka bagi desa Wonokromo. Mendengar hal itu, Ratna Nareh menjadi tertantang karena menurutnya tidak ada yang lebih sakti dari dirinya. Ratna Nareh kemudian menyelenggarakan acara tari yang ditabuhi musik untuk mengundang keberadaan lelembut. Namun, warga Wonokromo lupa dengan pesan leluhur itu karena terlalu asyik dengan acara yang digelar oleh Ratna Nareh. Tak lama kemudian, jin-jin alas danda datang dan merasuki penari-penari. Seluruh kawasan Wonokromo diporak-porandakan, termasuk para penduduk dan Ratna Nareh. Mengetahui kejadian ini, Nyi Roro Kidul mengutus kaki tangannya untuk merasuki tubuh seorang penari dengan tujuan menjaga padusan tempat persinggahannya. Sayangnya, lelembut utusan Nyi Roro Kidul tidak ingin keluar dari tubuh sang penari dan alhasil, tubuh tersebut hancur melebur. Setelah diusir dari pantai selatan karena telah membelot, lelembut ini pun dikutuk mengenakan selendang hijau, mirip dengan Ratna Nareh. Lalu kemudian menjelma sebagai sosok siluman ular bernama Badarawuhi.